Allah Subhanahu berfirman dalam firman-Nya surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, tidak ada yang lainnya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam imannya, berjalan lurus sebagaimana perintah ayat ini, tidak siratal mustaqim, tidak menolak ke kanan dan ke kiri. Dan kalau kemudian terjatuh, dia pun segera bangkit dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beristiqomah dalam imannya, maka di akhir hayatnya akan diketahui oleh malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepada kita. Mereka akan mengatakan kepada kita, orang-orang beriman yang istiqomah dalam imannya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah takhafu, jangan Anda takut. Dengan apa? Dengan apa yang kita tinggalkan di dunia. Karena sesungguhnya ketika kita mati dalam istiqamah, maka apa yang ditinggalkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bersedih dengan apa yang kita hadapi di alam barzakh dan alam akhirat. Sebab ketika kita mati dalam keadaan istiqamah, apalagi diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan selamat daripada siksa kubur dan juga selamat daripada siksa Allah di yaumul qiyamah. Dan kemudian Allah juga memberikan kabar gembira dengan kalimat yang diucapkan oleh para malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian wahai orang-orang beriman yang istiqamah dengan surga yang telah Allah janjikan. Kemudian yang istiqamah pula, maka kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada satupun yang mau memberikan kepada kita perlindungan. Dalam sebuah hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 ini Rasul menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu ketika ada anak muda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang berikutnya yang lainnya, rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid, atau seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka jemaah sekalian, menjadi penting sekali bagaimana kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Yang menjadi masalah jemaah sekalian, bahwa tidak mudah bagi kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Ini tidak lepas daripada sumpah yang pernah dijanjikan, yang pernah diucapkan oleh Iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan di neraka, lalu kemudian dia tangguh kepada Allah agar tidak langsung masuk ke neraka, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Sad ayat 82-83, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan ya Allah, aku akan sesatkan mereka, Adam dan anak keturunannya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, setan dan iblis kembali bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, karena Engkau telah melaknatku, maka aku akan sesatkan Adam dan keturunannya di jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka di arah depan,
wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari samping kanan, wa an syama'ihim dari samping kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu sekalian, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah kiat-kiat kita agar kita mampu istiqomah dalam iman dan Islam. Jelas oleh para ulama bagaimana supaya kita mampu istiqomah dalam iman. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat dalam seluruh aktivitas kita. Di mana jemaah sekalian, niat yang lurus ini menjadi penentu amal perbuatan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini yang dijelaskan oleh seorang ulama besar Fudail bin Iyad, yang ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal." Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara manusia siapa yang paling baik amalnya. Maka beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amal adalah akhlasu wa aswab. Amalan yang terbaik adalah amalan yang kita lakukan dalam keadaan ikhlas karena Allah dan juga benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, amalan yang tidak ikhlas itu akan menjadi sia-sia. Nabi SAW mengatakan kepada kita ketika beliau melewati kabar ada seorang pemuda yang hijrah ke Madinah gara-gara ingin menikahi seorang wanita. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang beramal sesuai dengan niatnya dan juga dia akan mendapatkan balasan atau pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga sekalian tidak boleh kita beramal kecuali harus ada niat. Ada niat dilafadzkan atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Jemaah sekalian, ketika niat kita dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan istiqomah. Kenapa? Tidak terpengaruh oleh pujian manusia atau juga tidak terpengaruh oleh celaan orang lain. Artinya jemaah sekalian, kalau kita sudah mantap untuk berjamaah di masjid tapi lima waktu karena Allah, maka ada pujian atau tidak kita tetap ke masjid. Ada celaan atau tidak tetap kita ke masjid. Kenapa? Niat kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, niat agar kita istiqomah adalah bagaimana kita melazimi amal ibadah secara tadarruj atau bertahap. Artinya jemaah sekalian, ketika kita menghajarkan ingin melazimi qiraatul Quran misalnya dari satu juz, maka jangan langsung antum begitu mendengarkan ceramah langsung satu juz. Karena itu biasanya bertahan hanya beberapa waktu saja. Maka mulailah dengan yang kecil tetapi istiqomah. Di mana amalan yang sedikit istiqomah dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah, yang kontinu walaupun hanya sedikit. Ketika kita mampu beramal sedikit tapi istiqamah, maka ada kemungkinan kita bisa meningkatkannya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW juga pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab anhu. Kata beliau SAW, ya Abdullah, wala takun kafulan kana yaqumu lail thumma fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan anda seperti si fulan. Dulu fulan itu suka qiyamul lail, tapi sekarang dia telah meninggalkannya. Artinya jemaah sekalian, daripada kemudian kita mendengarkan ceramah fadilah qiyamul lail langsung kita 11 rakaat, besok lagi berkurang jadi 9 rakaat, sampai akhirnya meninggalkannya, maka lebih baik kita mengawal dengan minimal 100 witir 3 rakaat. Ketika sudah lancar kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan lagi sampai kemudian kita melaksanakan yang 11 rakaat sebagaimana yang diamalkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bagaimana agar kita istiqomah adalah mari kita mencari yang namanya teman yang baik.
Sebab teman yang baik sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seorang sangat tergantung kepada agama saudaranya. Fandur ahadukum man yukhalil. Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana iman seorang, lihatlah siapa teman-temannya. Maka jemaah sekalian, mari kita pandai-pandai untuk mencari teman. Kita cari teman yang akan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pertemanan kita dilandasi karena iman, maka pertemanan akan langgeng sampai hari kiamat. Bahkan jemaah sekalian, teman yang soleh itu diantara satu yang mereka diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Sahabat Abdul Ibn Barak pernah berpesan kepada jamaahnya, wahai jamaah sekalian, bahwa kalau anda nanti masuk surga, kemudian anda tidak mendapatkan Abdullah Ibn Barak, maka tanyakan kepada Allah, di manakah Abdul Ibn Barak? Jamaah sekalian, beliau mengatakan begini bukan karena beliau tidak banyak amalnya, beliau sangat banyak amalnya. Beliau seorang ulama besar, seorang mujahid, dan seorang yang sangat dermawan. Tetapi beliau mengatakan begini karena sikap tawadhu'nya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan satu hadis yang menyebutkan bahwa nanti di yaumul qiyamah Allah akan ditanya oleh penghuni surga. Ketika sang penghuni surga mencari temannya waktu itu dia tidak didapatkan, maka si penghuni surga akan mengatakan kepada ya Rabb, di mana si fulan yang dulu ketika dia selalu bersama saya berjalan ke masjid itu sholat berjamaah, yang selalu bersama saya untuk mengadakan buka bersama, untuk mendengarkan pengajian dan lain sebagainya, kok tidak saya dapatin surga, di mana ya Allah? Maka Allah pun akan memerintahkan kepada penghuni surga ini, carilah coba di neraka. Kalau anda di sana, maka angkat dia untuk masuk ke dalam surga. Ini satu di antara yang akan mau memberikan syafaat kepada kita adalah kalau kita memiliki teman yang soleh. Makanya sekalian, kalau kita sudah memiliki teman yang soleh, pertahankan sampai kematian, sebab dia akan menjadi penolong kita di yaumul qiyamah. Kemudian yang keempat adalah dengan cara iltizam kepada ilmu agama. Artinya kita tidak berhenti untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jemaah sekalian, tidak ada orang yang taat kepada Allah kecuali dia terfaham siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling taat kepada Allah adalah mereka yang paling faham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya hanya taat kepada Allah adalah mereka yang alim, yang tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta untuk supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-'azim innahu huwal ghafurur rahim.